Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kembali kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan materi kita untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kelanjutan materi yang berbicara tentang sistem operasi. Di teknik informatika sebenarnya ada mata kuliah khusus yang membicarakan tentang sistem operasi, yaitu mata kuliah sistem operasi, sehingga pada kesempatan kali ini kita hanya membahas sebagian kecil dari mata kuliah tersebut atau hanya sebagai pengantar saja. Sebelum saya melanjutkan pembahasan materi, perlu saya sampaikan bahwa pada pertemuan ini sepanjang penjelasan video ini akan nanti saya berikan beberapa pertanyaan secara acak yang berkait dengan penjelasan materi ini, dan pertanyaan tersebut harus Anda jawab di saat mengisi absensi. Ya, jadi Anda tidak akan bisa atau tidak diperbolehkan untuk mengisi absensi sebelum menjawab pertanyaan yang diberikan. Ya, tidak akan bisa mengisi absensi sebelum menjawab pertanyaan yang diberikan. Oke, baik. Kita mulai. Jadi ini adalah materi kelima sebenarnya, yaitu pembahasan tentang sistem operasi. Nah, apa itu sistem operasi? Sistem operasi itu bisa dijelaskan dengan berbagai macam definisi. Jadi ada banyak definisi yang sudah dibuat untuk mendefinisikan sistem operasi. Misalnya, ya, sistem operasi itu adalah sebuah program. Saya ganti warna tinta dulu ya. Mungkin ini bagus. Oke, jadi sistem operasi itu adalah sebuah program yang mengatur hardware, ya, dengan dengan menyediakan landasan, ya, untuk aplikasi yang berada di atasnya. Jadi di atas sistem operasi itu nanti ada aplikasi yang diinstal ke dalam sistem operasi. Setiap sistem operasi mempunyai aplikasi yang berbeda-beda, atau tepatnya sebenarnya setiap aplikasi itu hanya bisa diinstal di satu sistem operasi. Oke. Kemudian definisi kedua adalah sebagai penghubung antara user dengan hardware. Jadi di dalam komputer kita sudah mengenal ada namanya hardware. Hardware itu tidak bisa bergerak secara sendiri. Nah, di dalam penggunaannya kita menggunakan hardware tersebut, misalnya mengetik di keyboard. Ya, kita misalnya tindis atau tindis huruf T misalnya. Nah, agar supaya tampilan dari T tersebut bisa muncul, maka harus ada sistem operasi yang menjadi penghubung, ya, antara apa yang diinginkan dengan apa yang dilaksanakan. Jadi laksanakan itu adalah mengetik huruf T, yang diinginkan ada tampilan T. Nah, itulah tugas dari sistem operasi sebagai penghubung untuk menampilkan apa yang diinginkan oleh si user. Kemudian bertugas untuk mengendalikan dan mengkoordinasi penggunaan hardware untuk berbagai program aplikasi bagi bermacam-macam user. Jangan cukup misalnya kita contohkan satu macam user misalnya. Di saat yang sama misalnya user mengklik atau menggunakan mouse misalnya. Kemudian di saat yang sama juga atau hampir bersamaan sebenarnya mengetikkan perintah-perintah di keyboard. Atau misalnya usernya menggerakkan touchpad atau mouse, ya, touchpad di keyboard. Atau misalnya kalau menggunakan touchscreen ada perintah di touchscreen. Nah, tugas sistem operasi ini yang mengatur, ya, mengkoordinasikan
siapa yang akan dieksekusi, ya. Siapa yang akan dieksekusi, karena seluruh perintah-perintah tindakan yang dilakukan oleh user tadi itu harus dieksekusi. Nah, itu kan masuk di antrian, ya. Jadi antrian yang mana harus dieksekusi itu semua diatur oleh sistem operasi. Jadi peranan sistem operasi di sini adalah sangat vital. Nah, apabila ditinjau dari sudut pandang pengguna, kemudian sudut pandang sistem, ya, serta sudut pandang dari sisi tujuan, maka kita bisa bedakan seperti ini. Pertama, apabila kita melihat dari sudut pandang pengguna, maka sistem operasi itu adalah alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Ya, jadi kita bisa mengetik dengan baik, kita bisa menggunakan mouse, itu semua diatur oleh komputer. Kita bisa menggunakan printer, ya, itu semua diatur oleh komputer. Kemudian begitu juga misalnya di dalam lingkungan multi-user. Multi-user artinya satu sistem itu bisa digunakan oleh berbagai macam user. Nah, setiap user ini mempunyai kepentingan atau permintaan untuk dilayani. Ya, setiap user mempunyai kepentingan atau permintaan untuk dilayani. Nah, sistem operasi inilah yang mengatur agar supaya penggunaan sumber daya yang di komputer itu, sumber daya hardware yang di komputer itu bisa dilakukan atau digunakan secara maksimal. Itu semua diatur oleh sistem operasi. Itu dari sisi sudut pandang pengguna. Kemudian, bagaimana kalau dari sudut pandang sistem sendiri, ya? Sudut pandang sistem komputer itu sendiri. Nah, sistem operasi itu adalah alat yang menempatkan atau menggunakan sumber daya secara efisien, ya. Layarnya, kemudian keyboardnya, ya, itu semua diatur oleh sistem operasi. Atau sistem operasi itu mengatur, ya, mengatur sumber daya jika terjadi konflik permintaan penggunaan. Sistem operasi lah yang akan mengatur. Jadi misalnya sama-sama menggunakan keyboard misalnya, sama-sama menggunakan CD-ROM misalnya, ya, atau sama-sama menggunakan RAM misalnya, ya. Kalau RAM itu jelas, ya. Kalau CD-ROM mungkin cuma satu orang, satu user yang pakai satu CD-ROM, satu CD-ROM hanya satu user yang pakai, ya. Tetapi kalau RAM, ya, berbagai macam orang permintaan yang masuk, berbagai macam data yang mau diolah. Nah, itu adalah tugas dari sistem operasi yang mengalirkan data dari hard disk misalnya, dari hard disk dialirkan ke RAM sebelum dieksekusi di CPU, sebagaimana penjelasan di materi-materi awal di mata kuliah ini. Selain itu juga mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari input dan output. Kita sudah berbicara tentang keyboard, kita sudah berbicara tentang mouse, ya. Nah, bagaimana dengan outputnya? Apa yang ditampilkan di layar? Bagaimana dengan apa yang ditampilkan misalnya di bagaimana mengatur supaya apa yang ditampil di layar itu sama dengan tampil di proyektor misalnya, ya. Jadi misalnya kita share apa yang tampil itu di proyektor. Itu kan berbagai macam tipe tampilan. Misalnya hanya tampil di proyektor saja, atau apa yang tampil di proyektor sama dengan yang tampil di layar. Itu kan diatur oleh sistem operasi. Nah, jadi seperti itu bagaimana dari sudut pandang sistem operasi. Sedangkan dari sudut pandang tujuan, jadi sistem operasi itu adalah alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan aplikasi serta menyelesaikan masalah user. Jadi bisa dilihat dari sisi kenyamanan, ya, dari sisi kenyamanan. Saya masih ingat, ya, di awal tahun 90-an saya pertama kali menggunakan komputer itu masih menggunakan sistem operasi DOS, ya, MS-DOS, Microsoft Disk Disk Operating System. Jadi si operasinya itu dikemas dalam sebuah itu namanya
disket ya. Ya, pada saat itu namanya disket ya. Sekarang sudah tidak ada. Nah, eh, tampilan pada saat itu hanya layar hitam, tulisan putih, tidak ada mouse. Seluruh eksekusi atau seluruh perintah yang akan dijalankan oleh komputer itu diketikkan dalam bentuk perintah sintaks ya. Jadi misalnya berpindah dari satu folder ke folder yang lain itu ada perintahnya cd ya, cd kemudian diikuti dengan nama foldernya. Eh, em, kalau sekarang misalnya mau memformat suatu drive ya, tinggal klik kanan ya, format ya, dengan mudah dilakukan. Kalau dulu itu ya ada perintahnya harus dalam bentuk teks ya, perintahnya dalam bentuk teks, dan sedikit agak ribet karena kita harus mengetikkan, kita tidak melihat secara visual. Kadang-kadang kita bisa jadi salah format ya, karena kita tidak lihat secara visual. Sedangkan sekarang itu kan kita bisa lihat, oh ini ada drive C, drive B, kita bisa lihat, oh ini yang sama format ya, urutan ketiga misalnya. Kalau dulu tidak seperti itu ya. Jadi sistem operasi yang dipakai sekarang ini sudah sangat nyaman. Itu pun kadang-kadang orang masih merasa ini tidak nyaman ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan tahun 90 itu sudah sangat nyaman. Artinya apa ya? Kita sebagai pengguna tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita sudah dapatkan ya. Kita senantiasa ingin mendapatkan kenyamanan, kita ingin mendapatkan kemudahan, dan itu yang ditawarkan oleh sistem operasi yang terbaru. Oke. Kalau kita lihat secara abstraksi ya, secara grafis ya, maka sistem operasi itu mengatur hardware ya. Hardware yang pertama kali muncul ya, hardware itu. Nah, sistem operasi ini diatur oleh hardware. Sistem operasi itu mengatur hardware. Kemudian nanti kita bisa menginstal aplikasi lainnya apabila sistem operasinya sudah ada ya. Jadi walaupun sebenarnya sistem operasi juga termasuk aplikasi, tetapi sistem operasi lah yang pertama kali harus diinstal sebelum aplikasi-aplikasi yang lain ya. Kemudian baru bisa digunakan oleh pengguna-pengguna yang ada. Dengan dari bagian komponen di atas ya, berarti sistem operasi itu merupakan salah satu komponen utama. Kenapa? Karena tanpa adanya sistem operasi ya, maka kita tidak bisa menjalankan komputer itu. Anda tidak akan pernah bisa membuka website misalnya menggunakan browser apabila sistem operasinya belum ada ya. Jadi misalnya sudah punya hardware ya, tapi tidak punya sistem operasi, belum diinstal, Anda tidak bisa menginstal aplikasi lain. Harus install sistem operasi dulu. Kemudian aplikasi yang lainnya nanti diinstal, jenisnya berdasarkan sistem operasi yang Anda install sebelumnya. Jadi misalnya kalau Anda install sistem operasi Windows misalnya, maka Anda harus install aplikasi yang berbasis Windows. Kalau Anda installnya sistem operasi Linux, maka Anda harus install aplikasi yang berbasis Linux. Ya, mungkin nanti jenisnya sama tetapi basisnya berbeda. Sehingga kalau misalnya Anda ingin buat aplikasi hanya untuk satu jenis sistem operasi tertentu, ya, kecuali kalau misalnya berbasis web ya, berbasis web kan tinggal menggunakan browser untuk akses aplikasi tersebut. Oke. Kemudian ini ada beberapa komponen berdasarkan gambar di atas. Yang pertama itu hardware ya. Jadi penyedia sumber daya ya untuk komputasi dan dilihat secara fisik dan disentuh. Kita bisa lihat secara fisik dan disentuh. Ini adalah hardware ya. Ini adalah hardware karena kita bisa lihat secara fisik dan sentuh. Keyboard juga hardware ya. Kemudian ada software. Software ini sarana yang beritahukan kepada hardware apa yang akan dilakukan ya, software. Nah, itulah salah satu contohnya adalah masuk di situ sistem operasi. Ini dibagi dua. Yang pertama, software itu dibagi dua, ada sistem operasi dan program aplikasi ya. Kalau program aplikasi merupakan software yang menentukan bagaimana, oh ini sistem operasi ya.
Oke. Program software yang menentukan bagaimana sumber daya digunakan untuk menyelesaikan masalah para user. User sendiri adalah manusia yang menjalankan program aplikasi atau komputer lainnya. Anda adalah user, saya adalah user ya. Oke. Nah, sebelum saya lanjut, pertanyaan pertama yang Anda harus jawab di absensi. Nomor 1, dari sudut pandang sistem, ya, dari sudut pandang sistem, apa fungsi dari sistem operasi? Oke, saya ulang. Dari sudut pandang sistem, apa fungsi daripada sistem operasi? Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah layanan sistem operasi. Ya, apa saja layanan yang diberikan oleh sistem operasi? Yang pertama, ya, pembuatan program. Nah, jadi sistem operasi menyediakan berbagai fasilitas untuk membantu programmer di dalam membuat program. Ya, bisa dalam bentuk editor. Ya, oke. Kemudian walaupun bukan bagian dari sistem operasi, tetapi layanan ini diakses melalui sistem operasi. Artinya bahwa Anda tidak akan bisa membuat sebuah aplikasi, ya, jika belum ada sistem operasi. Jadi urutannya begini. Setelah punya hardware, Anda install sistem operasi. Oke? Anda install sistem operasi. Kalau Anda membuat aplikasi, maka Anda harus menginstal editor, ya, yang nanti dipakai untuk membuat program yang akan dipakai di sistem operasi tersebut. Jadi sistem operasi dulu, baru kemudian editor, baru aplikasi, ya. Itu pembuatan program. Jadi dengan sistem operasi, maka kita atau Anda bisa membuat program untuk sistem operasi tertentu. Kemudian selanjutnya, ya. Kemudian selanjutnya, mengeksekusi program, ya. Sistem operasi harus bisa meload program, ya, ke memori. Jadi mengambil program yang akan dieksekusi itu disimpan di memori sebagai tempat penyimpanan sementara, dan kemudian nanti program tersebut dijalankan, ya. Kemudian nanti sistem operasi bisa menghentikan eksekusi, ya, baik keadaan normal maupun error, ya, penghentian secara paksa, ya. Bagaimana itu dilakukan? Nah, nanti Anda mempelajari secara detail pada mata kuliah sistem operasi, ya. Kemudian selanjutnya, ya, layanan yang ketiga adalah operasi input dan output. Jadi baru kita bisa menginput data jika sudah ada sistem operasi. Baru kita bisa menampilkan data hasil proses jika sudah ada sistem operasi. Kemudian dari efisiensi dan keamanan, pengguna biasanya tidak bisa mengatur piranti input output secara langsung. Untuk itulah dibutuhkan mekanisme di sistem operasi. Kemudian yang keempat, ya, yaitu manipulasi sistem berkas. Artinya program harus bisa membaca dan menulis berkas. Kadang-kadang juga harus membuat dan menghapus berkas yang ada. Kemudian layanan yang kelima, ya, yaitu komunikasi, yaitu proses komunikasi, ya. Jadi komunikasi itu adalah proses informasi dan proses lainnya memerlukan. Jadi ada proses memerlukan informasi dari proses yang lainnya. Maksudnya begini. Saya gambarnya di mana? Saya coba cari tempat kosong di sini. Oke, di sini saja ya. Jadi sudah belajar input, proses, output kan? Nah, ini input, proses, di sini diproses ya. Kemudian output. Nah, output berupa informasi nanti akan diproses lagi, ya. Artinya kalau informasi diproses berarti
sebuah proses memerlukan informasi dari proses yang lain. Ini adalah proses yang lain, ini adalah proses selanjutnya. Hasil dari proses pertama berupa informasi akan diproses lagi. Jadi seperti itu maksud dari slide ini. Oke. Secara umum ada dua komunikasi yang dilakukan, yaitu proses dalam satu komputer, jadi komputer yang sama untuk hasil prosesnya berupa informasi tadi diproses lagi, atau yang berbeda dari komputer yang berbeda. Tentu kalau komputer yang berbeda maka dihubungkan oleh jaringan komputer, ya. Kemudian selanjutnya hal yang bisa dilakukan atau layanan yang bisa diberikan oleh sistem operasi adalah mendeteksi adanya error. Ya, sistem operasi harus selalu waspada terhadap kemungkinan error. Errornya bisa di CPU, bisa di input, bisa perangkat keras lainnya, dan seterusnya. Misalnya ada pembacaan data misalnya dari file misalnya, di situ datanya tidak sempurna, ada yang korup, ada yang hilang, bit-bitnya ada yang hilang. Maka jika demikian biasanya ada komputer itu bisa hang atau tidak bisa jalan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah mekanisme untuk menghentikan eksekusi program secara paksa, ya. Oke, itu layanan yang diberikan oleh sistem operasi. Kemudian selanjutnya, sebelum kita menginstal aplikasi, yang pertama kali dijalankan ketika komputer dinyalakan adalah sistem operasi. Dan proses menjalankan sistem operasi itu disebut dengan proses booting, ya, proses booting. Jadi ini istilah ini sudah sering Anda dengar. Jadi booting adalah kegiatan pelaksanaan awal atau startup komputer untuk mengambil sistem operasi dari disk yang mendasari aktifnya komputer. Jadi sistem operasi itu kan diinstal di hard disk, ya. Nah, untuk eksekusi sistem operasi yang disimpan itu dibutuhkan proses booting. Ketika booting, maka ada mekanisme untuk menjalankan sistem operasi tersebut, ya. Jadi ketika pertama kali nyalakan komputernya kita menekan tombol power misalnya, maka yang dijalankan bukan sistem operasinya dulu, ya, tetapi ada proses booting yang nanti akan, di mana proses booting ini akan menjalankan sistem operasi yang diinginkan, ya. Sehingga nanti ketika Anda ingin menginstal 2 buah sistem operasi atau 3 buah sistem operasi dalam satu komputer itu tidak jadi masalah. Jadi misalnya Anda ingin menggandingkan Windows dengan Linux, ya. Jadi ketika pertama kali dinyalakan maka proses bootnya akan memberikan pilihan kepada Anda yang mana mau dijalankan, apakah si Linux-nya atau Windows-nya, karena kita tidak bisa menjalankannya secara paralel, ya. Yang bisa adalah misalnya menjalankan suatu sistem operasi di atas sistem operasi yang lain, bukan secara bersamaan. Cuma dia artinya sebuah sistem operasi di atas sebuah sistem operasi, tapi itu harus memerlukan virtual machine, ya. Oke, proses booting dilakukan dengan 2 cara: menghidupkan komputer dari awal, misalnya dalam keadaan mati, betul-betul mati komputernya, kemudian menekan tombol power, ya. Atau cara yang kedua, ya, menekan 3 tombol secara bersamaan, yaitu Ctrl Alt Del. Ini biasa dilakukan apabila komputernya mengalami hang, ya. Jadi ketika komputernya sudah sementara jalan, ya, tetapi kita tidak bisa ngapa-ngapain karena hang, jadi tidak ada gerakan, tidak ada indikator yang jalan, maka satu-satunya kita lakukan adalah dengan cara merestart komputer tersebut dengan menekan secara bersamaan kontrol, ya, tombol CTRL, kemudian ALT, ya, serta tombol delete, ya, secara bersamaan. Oke. Kemudian selanjutnya jenis-jenis sistem operasi. Ada beberapa, ya, jenis-jenis sistem operasi yang kita bisa lihat di sini. Yang pertama disk, ya, disk operating system, sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi, ini adalah operasi generasi sebelum zamannya Windows, ya, sama-sama dibuat oleh Microsoft,
ya, Microsoft. Kemudian, kalau misalnya Anda ingin lihat bagaimana cara kerja dari sistem operasi DOS ini, silakan browse di internet. Yang jelas dia menggunakan, komen, prompt ya, jadi tidak menggunakan mouse. Kemudian yang kedua, sistem operasi Windows ya, mulai dari, Windows berapa ya? Ya, yang saya ingat sih Windows 95 ya, 95 seingat saya, ya sekitar 95. Saya kurang tahu apakah, saya ingat saya itu, di mulai itu Windows 95, saya agak lupa apakah ada versi Windows sebelumnya. Jadi setelah DOS itu muncul Windows 95, kemudian generasi selanjutnya itu 95, 97 ada tuh ya. Tapi paling terkenal 98, 98 SE ya. Ini yang paling di zaman itu yang saya pakai ini 98 SE second edition. Kemudian 2000 ya. Ada juga Millennium. Kemudian setelah itu XP kalau tidak salah, Windows XP. Kemudian Vista ya. Vista, kemudian Windows 7, 8, 10 ya. Windows 9 saya agak lupa ya, nanti dicari lagi referensinya. Kemudian ini semua adalah produk dari Microsoft ya, Microsoft ya. Dan ini beli, harus bayar. Kemudian selanjutnya Macintosh ya. Kalau Anda lihat komputer yang gambarnya Apple ya, Apple digigit, setelah tergigit berarti itu Macintosh. Kemudian ada operating system ini ya, itu, dan Unix. Dari Unix ini nanti turun, banyak turunannya ya. Ini adalah penjelasan singkat dari setiap sistem operasi tersebut. Jadi DOS adalah disk operating system karena memang berada di dalam disk atau disket ya. GUI-nya sendiri berbasis antarmuka. Ya, seperti inilah. Ya, seperti ini persis ya. Jadi seperti ini kira-kira bagaimana tampilan dari sistem operasi DOS ya. Ya, seperti itu. Tidak menarik ya, dan susah memakainya. Kemudian ada DR-DOS, PC-DOS, MS-DOS. Yang saya sepakai adalah MS-DOS ya. Kemudian Windows sistem operasi yang paling banyak digunakan saat ini ya, ini sejarahnya. Ini Windows Millennium, Windows 7, 8, 10. Ini Vista, ini Windows XP. Ini 95 ya. Itu perkembangannya yang Anda pakai sekarang mesti Windows 10. Kemudian Macintosh ini kekurangannya adalah, bukan kekurangan, tapi ciri khasnya adalah antara hardware dan sistem operasi itu satu paket ya, satu paket. Jadi kita tidak bisa membeli sistem operasinya tok. Beda dengan Windows. Jadi kalau Windows itu Anda boleh bebas membeli perangkat keras, Anda rakit sendiri, kemudian install Windowsnya. Kalau Macintosh tidak. Jadi antara hardware dan sistem operasi itu dia satu paket ya. Operasinya satu paket. Kemudian Linux ya. Linux juga berbagai macam. Namun sebelum saya lanjut ke Linux, pertanyaan kedua ya. Ada berbagai tadi sudah dijelaskan bahwa ada berbagai layanan yang diberikan oleh sistem operasi. Nah, tugas Anda adalah tuliskan jenis layanan yang Anda tahu berdasarkan penjelasan di video tadi. Ya, tuliskan jenis layanan yang Anda dengarkan berdasarkan penjelasan di video tadi. Oke. Kemudian selanjutnya, ya. Oke, ini adalah Linux ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa di saat ini ada 3 di antara beberapa sistem operasi ini yang saya sampaikan tadi ya. Nah, yang paling banyak pemakainya adalah ya, saat ini ya. Yang paling banyak pemakainya adalah Windows ya. Windows, kemudian Macintosh dan Unix atau turunannya, yaitu Linux. Inilah
3 sistem operasi yang paling banyak dipakai saat ini, ya. Oke, kemudian kita fokus ke Linux, ya. Linux, mana dia? Oke, Linux merupakan salah satu operasi yang bertipe unik. Jadi Linux itu turunan daripada Unix, ya, turunan daripada Unix, eee, kemudian, Linux itu free, ya. Keunggulannya adalah, eee, dia free, ya. Lisensinya gratis, jadi Anda bisa mendapatkan berbagai atau distro Linux, Anda bebas download dan pakai, Anda gandakan, dengan apa, kemudian Anda, gunakan. Itu bebas, tidak perlu bayar. Kemudian, salah satu kelebihan Unix, atau Linux yang saya rasakan dari dulu adalah dengan, tipe, perangkat keras yang minimal, itu masih bisa jalan, ya, masih bisa jalan dengan stabil, ya. Itu yang dari dulu tidak bisa dikalahkan oleh Windows. Kalau Anda rasakan Windows sekarang, ya, semakin hari kebutuhan spesifikasi yang harus terpenuhi untuk instalasi Windows itu semakin besar, ya, ya. Berbeda dengan Linux. Linux itu, kinerjanya ringan dengan spesifikasi perangkat keras yang minimal. Itu menjadi kelebihan pertama Linux, misalnya itu gratisnya, ya. Dia lisensinya gratis, kemudian yang kedua, kinerjanya ringan dengan spesifikasi perangkat, apa, keras, spesifikasi perangkat keras yang sangat minimal. Dan yang ketiga, itu kelebihannya adalah variannya banyak, ya, variannya banyak. Jadi, eee, biasanya orang membuat, distro Linux sesuai dengan, penggunaan tertentu, ya, penggunaan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya Anda, mau, Anda bisa membuat distro khusus sesuai dengan kebutuhan kerja Anda, ya, dan itu sangat penting. Oke, dan banyak lagi kelebihan daripada, sistem operasi Linux. Nah, eee, dan Linux ini merupakan basic, ya, daripada Android yang kita pakai banyak sekarang ini di handphone kita. Jadi basic atau dasar daripada sistem operasi Android adalah, Linux, ya. Baik itu, sistem operasi, penjelasan tentang sistem operasi. Adapun selanjutnya nanti, silakan lebih mendalami bagaimana, proses, kerja sistem operasi di mata kuliah sistem operasi. Sebelum saya tutup, akan saya sampaikan pertanyaan ketiga dan keempat, ya. Pertanyaan ketiga, eee, tuliskan 3 sistem operasi yang banyak dipakai saat ini, ya. Sebutkan 3 sistem operasi yang paling banyak dipakai saat ini. Kemudian yang keempat, apa kelebihan sistem operasi Linux dibandingkan dengan sistem operasi lainnya, ya. Jadi seluruh jawaban dari pertanyaan ini, itu ada di penjelasan video sepanjang materi. Saya kira itu. Nanti jika ada pertanyaan silakan, sampaikan di Google Class, dan insyaallah akan dijawab. Serta jangan lupa di pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan UTS. Saya kira begitu untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.